Pada pembahasan video kali ini, kita akan melanjutkan kembali mengenai topik sorting. Video kali ini akan mempelajari mengenai dua buah algoritma sorting, yaitu selection sort dan insertion sort. Pertama-tama kita akan membahas mengenai selection sort. Jadi di selection sort ini, ide dasarnya adalah kita memiliki dua buah list. Yang pertama adalah list yang berisi data yang sudah terurut, dan list lainnya adalah data yang sudah terurut. Nah, pada kondisi awalnya, tentu saja data-data kita semuanya karena belum tidak terurut, maka akan berada di sebuah unsorted list. Sementara sorted list kita masih kosong. Nah, tujuannya adalah setelah kita menjalankan algoritma, maka kita akan mengisi semua data ke dalam sorted list. Nah, ide dasar dari selection sort ini adalah seperti namanya selection, berarti kita akan memilih atau menselect elemen-elemen yang paling baik, entah itu paling minimum atau paling maksimum dari sebuah unsorted list dan meletakkannya di suatu sorted list. Nah, kita akan melakukan hal ini terus-menerus sampai unsorted list kita habis dan semua data telah kita pindahkan ke sorted list. Berikut ini adalah contoh dari algoritma selection sort yang kita terapkan kepada data yang acak, sama ya, data ini sama seperti data yang kita gunakan pada pembahasan bubble sort. Nah, misalkan di baris yang pertama kita memiliki sederetan data dalam kondisi yang masih tidak terurut. Nah, misal kita ingin mengurutkan, sekarang kita ingin mengambil data yang paling baik. Dalam hari ini, saya ingin mengurutkan dari elemen terkecil dan elemen terbesar. Dan untuk melakukannya, kita dapat mengambil elemen-elemen yang paling kecil terlebih dahulu, ataupun elemen-elemen yang paling besar terlebih dahulu. Nah, dalam contoh ini, kita akan mengambil elemen yang paling besar terlebih dahulu. Nah, di baris yang pertama, kita melihat ada sekumpulan data. Di sini yang dilakukan adalah kita periksa dari indeks 0 sampai indeks terakhir, kita ambil data yang paling besar. Dalam hal ini adalah 65. Nah, data yang paling besar ini, karena kita ingin mengurutkan dari yang paling besar ke paling kecil, maka data 65, karena dia adalah data yang paling besar, di iterasi selanjutnya, setelah kita menemukan elemen terbesar ini, kita akan meletakkannya di indeks paling akhir. Sehingga di awal iterasi kedua, data 65 akan berada di indeks paling akhir. Nah, begitu pula di iterasi selanjutnya, kita akan mencari data terbesar selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai dari data 40 sampai indeks sebelum terakhir, yaitu 42. Di sini kita menemukan bahwa nilai terbesar adalah 58. Kita pilih dia sebagai elemen yang paling baik, lalu kita letakkan di sebelum 65. Begitu pula iterasi selanjutnya kita ambil yang paling besar 43, letakkan di sebelum 58. Selanjutnya lagi 42, kita letakkan di sebelum 43. Nah, iterasi ini akan kita lakukan terus-menerus sampai unsorted list kita. Di sini kalau kita perhatikan, warna biru tua adalah unsorted list, sementara biru muda adalah sorted list. Nah, iterasi ini akan kita lakukan terus-menerus sampai unsorted list kita semuanya telah selesai kita iterasi. Ya, jadi di sini akan dilakukan sampai semua data masuk ke dalam sort list, atau di sini sampai semua data akan diletakkan di kolom yang berwarna biru muda. Oke, jadi sebenarnya di sini ada algoritma yang akan kita
gunakan di setiap iterasi, yaitu find max. Kita harus mencari elemen yang paling besar di setiap kali iterasi. Sebenarnya untuk selection sort kita bisa menggunakan find max ataupun find min, tergantung yang mau kita ambil adalah nilai terbesar dulu atau nilai terkecil dulu. Apabila kita ingin mengambil nilai yang paling kecil, tentu saja setiap kali iterasi kita pilih nilai yang paling kecil, lalu kita letakkan di indeks yang paling awal. Kalau yang tadi kita ambil nilai yang paling besar, kita letakkan di indeks yang paling akhir. Nah, kita review kembali untuk algoritma find max. Di sini misalkan saya memiliki sebuah array of integer, namanya adalah A. Misalkan kita tahu bahwa A ini kita inisialisasi terlebih dahulu dengan beberapa buah data integer, maka kalau kita ingin menemukan elemen paling maksimum dari array A, kita bisa saja memilih secara acak kandidat yang kira-kira merupakan elemen maksimum dari array A. Misalkan dalam hal ini saya mengambil elemen yang paling akhir yang ada di indeks a.length-min1 sebagai elemen maksimum sementara. Lalu setelah itu kita dapat melakukan iterasi terhadap array A. Kita mulai dari indeks i sama dengan 0 sampai a.length-min2 karena a.length-min1 sudah kita set sebagai elemen maksimum sementara. Kita iterasi, kita periksa satu persatu elemen dari indeks 0 sampai a.length-min2. Apabila kita menemukan bahwa elemen ke i lebih besar dari elemen maksimum sementara, maka kita set indeks dari elemen yang maksimum atau elemen maksimumnya adalah AI. Oke, jadi find max ataupun find min adalah yang akan kita kerjakan setiap kali kita melakukan iterasi pada selection sort. Kalau kita gabungkan ke dalam algoritma selection sort sendiri, apabila kita melihat kembali, tadi di setiap kali kita melakukan iterasi, kita akan memilih elemen yang paling maksimum. Nah, sekarang karena kita perlu menentukan berapa kali iterasi yang harus kita lakukan, yaitu sebanyak n di dalam selection sort, maka kita bisa membuat iterasi di sini for integer i sama dengan a.length-min1, i lebih besar sama dengan i lebih besar dari 0, i min-min. Mengapa saya di sini memulai dari a.length-min1 bukan dari 0? Karena di sini kita ingin mengambil elemen yang paling besar. Sehingga di sini saya bisa mengatur bahwa mula-mula elemen maksimum sementara adalah elemen ke i, yaitu elemen yang paling belakang. Nah, di sini setiap kali kita melakukan iterasi, maka potongan program find max-nya yang tadi kita taruh di dalam setiap iterasi. Di sini hanya memilih dari elemen ke 0 sampai ke i, kita periksa apabila ada elemen yang lebih besar dari elemen maksimum, maka kita set indeks maksimum menjadi indeks ke j. Di sini j akan kita lakukan iterasi mulai dari 0 sampai i. Nah, kalau sudah selesai iterasi ini dilakukan, maka kita tinggal menukar elemen yang paling besar dengan elemen terbesar yang kita set dari awal. Maka di sini kotak yang biru 3 baris ini hanya melakukan penukaran antara elemen maksimum dengan elemen ke i. Nah, ini akan terus dilakukan sampai i berada pada indeks yang lebih besar dari 0 terakhir. Jadi di sini kita telah melihat algoritma dari selection sort. Kalau kita perhatikan, maka running time dari algoritma ini untuk worst case-nya sama dengan base case, yaitu on kuadrat. Mengapa? Karena kita lihat di algoritma ini, kita harus melakukan
iterasi, di mana setiap kali iterasi kita harus memeriksa semua elemen untuk mencari elemen terbesar maupun terkecil. Sehingga di sini ada iterasi, di dalam iterasi kita tahu bahwa di sini kompleksitasnya iterasi paling luar, kita tentunya harus melakukan sebanyak N, dan yang di dalam dari J sama dengan 0 sampai J kurang dari I, kita bisa anggap sebagai N, sehingga kompleksitasnya adalah N dikali N. Dan di sini worst case dan best case-nya sama, yaitu ON kuadrat. Jadi berdasarkan analisis Big O, apakah selection sort lebih baik dari bubble sort? Secara analisis Big O harusnya untuk kasus biasa kita sebut dengan kasus umumnya, maka mereka memiliki kompleksitas yang sama. Kecuali base case dari bubble sort, dia memiliki array yang terurut, maka base case dari bubble sort adalah ON. Tapi untuk selection sort, karena semua data harus kita periksa, maka dia tetap ON kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai insertion sort. Nah, insertion sort, ide dasarnya mirip dengan selection sort. Namun di sini ada perbedaan bahwa insertion sort sebenarnya idenya adalah kalau kita ingin mengurutkan kartu ketika kita ingin bermain kartu. Jadi kondisi awal kita sama, kita memiliki dua buah list. Yang pertama unsorted list yang berisi data yang mau kita urutkan, dan sorted listnya kosong. Kondisi akhir yang kita inginkan adalah semua data akan kita pindahkan ke dalam sorted list, sehingga sorted list kita menjadi kosong dan sorted list kita adalah data yang telah diurutkan. Nah, ide dasarnya adalah seperti mengurutkan kartu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengambil sembarang elemen dari unsorted list, lalu kita akan menyisipkan pada posisi yang benar dalam sorted list. Dan kita akan melakukan terus sampai unsorted list kita habis. Oke. Jadi di sini bayangkan kita memiliki data seperti yang kita gunakan di bubble sort dan selection sort. Nah, di sini yang berwarna biru muda adalah data yang terurut. Di sini adalah sorted list kita. Sementara yang berwarna biru tua adalah unsorted list kita. Nah, apabila kita perhatikan, kita bisa menganggap data ini adalah kartu-kartu yang mau kita urutkan. Biasanya kalau kita mau mengurutkan kartu, maka kita akan mulai dari kiri ke kanan. Kita akan ambil satu persatu, lalu kalau ada yang posisinya tidak benar, maka kita akan mengurutkannya sesuai dengan posisinya. Nah, di sini pada awal mulanya kita anggap bahwa elemen yang pertama, yaitu 40, adalah sorted list. Karena elemennya, karena sorted list kita isinya hanya satu. Otomatis dia sudah terurut. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu dari kiri ke kanan, dari 2, 1, 4, 3, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. 2 ini ada di posisi mana dari sorted list kita? Karena 2 harusnya berada di sebelum 40, maka kita letakkan di sebelum 40. Di sini sorted list kita menjadi 2 dan 40, dan sisanya unsorted list. Di iterasi selanjutnya, kita lihat elemen selanjutnya yang belum terurut. Elemen pertamanya adalah 1. 1 harusnya berada di sebelum 2, sehingga kita sisipkan dia sebelum 2 menjadi 1, 2, 40. Lalu selanjutnya adalah 43. 43 karena sudah di posisi yang benar, maka kita langsung menyisipkannya paling terakhir, sehingga
di sini kita langsung pindah ke elemen selanjutnya, yaitu elemen ketiga. 3 harusnya berada di antara 2 dan 40, sehingga kita akan menyisipkannya di antara 2 dan 40, hingga akhirnya menjadi 1, 2, 3, 40, 43. Nah, iterasi ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai semua elemen berada di kotak biru muda ataupun berarti elemennya sudah terurut. Nah, hal yang penting di sini adalah bagaimana cara menyisipkan elemen ke dalam sebuah sorted list. Nah, saya ilustrasikan di dalam array berikut yang lebih simpel. Misal, kita punya sebuah sorted list di sini warna biru tua dan unsorted list warna hijau muda. Nah, elemen yang akan kita sisipkan pastinya adalah elemen pertama dalam unsorted list. Dalam hal ini adalah 16. Misalkan saya mencatat indeks dari 16 ini sebagai JJ, maka bagaimana caranya supaya saya bisa menyisipkan 16 ke dalam sorted list? Harusnya hasil akhirnya adalah 16 berada di antara 15 dan 16, 15 dan 34. Nah, maka ide dasarnya adalah kalau kita punya catatan di mana indeks dari elemen pertama yang mau dimasukkan ke dalam sorted list, dalam hal ini JJ, kita tinggal membandingkannya dengan elemen sebelumnya. Dalam hal ini, kita akan membandingkan dua elemen ini yang ada di dalam kotak kuning. JJ akan dibandingkan dengan JJ-1. Apabila JJ kurang dari JJ-1, lebih kecil dari JJ-1, maka kita swap. Dalam hal ini kita tukar, maka hasilnya menjadi 16 dan 48. Lalu, kita pindahkan JJ sekarang kita decrement. Jadi, JJ yang sekarang adalah sebenarnya tadinya JJ-1. Nah, posisi ini JJ selanjutnya akan dibandingkan dengan elemen yang selanjutnya, yang lebih kecil indeksnya, maka kita bandingkan lagi JJ dengan JJ-1. Apabila JJ kurang dari JJ-1, kita tukar lagi, maka di sini menjadi 16 dan 34. Nah, iterasi akan berhenti sampai ketika elemen JJ sudah tidak lebih kecil lagi dari JJ-1. Di sini 16 sudah tidak lebih kecil dari 15, maka 16 berhenti di sini, JJ-nya stop di sini. Kalau kita tuangkan ke dalam program, maka implementasinya adalah sebagai berikut. Kita akan melakukan iterasi, intinya adalah kita akan menukar selama elemen JJ kurang dari JJ-1. Maka kita bisa melakukan iterasi di mana kondisinya adalah JJ harus lebih besar dari 0 supaya dia bisa berhenti ketika indeksnya sudah mencapai 0 dan AJJ harus kurang dari AJJ-1. Jadi kondisinya adalah dua kondisi ini. Apabila dua kondisi ini dipenuhi, maka yang kita lakukan hanyalah menukar elemen JJ dengan JJ-1 ya. Jadi 3 baris ini melakukan penukaran elemen antara JJ dan JJ-1. Lalu kalau sudah, indeks JJ kita kurangi menjadi JJ min-min. Nah, kalau kita masukkan ke dalam algoritma insertion sort kita, maka di sini kita membutuhkan sebuah loop, sebuah iterasi untuk melakukan iterasi di mana sekarang ini elemen unsorted list kita yang pertama adalah yang ada di mana. Jadi di sini misalkan kalau kita lihat di contoh,
di setiap kali iterasi, maka kita mulai dari I di indeks ke-1, iterasi selanjutnya I di indeks kedua, iterasi selanjutnya I di indeks ketiga. Ini menandakan bahwa kita harus mengetahui sekarang kita mulai dari unsorted list di indeks keberapa. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kita bisa lihat di sini, kita mulai dari II sama dengan 1, II kurang dari added length, II plus plus. Jadi setiap kali iterasi, posisi II akan menunjukkan indeks dari elemen pertama di unsorted list kita. Nah, lalu di sini kita set JJ menunjuk pada elemen pertama di unsorted list. Lalu kotak ini adalah sama seperti tadi. Dia hanya intinya menyisipkan elemen JJ ke dalam sebuah sorted list. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika JJ berkurang, maka elemen akan mengikuti, atau nilai di AJJ akan selalu sama. Maka kita bisa melakukan efisiensi. Dalam hal ini, versi yang lebih efisien adalah kita bisa menyimpan AJJ ini ke dalam suatu variabel. Misalkan kita simpan ke dalam variabel X. Intinya adalah di sini efisiensinya kita tidak perlu menukar elemen dengan JJ-1 terus-menerus, tapi intinya kita harus mencari lokasi di mana elemen 16 ini harus diletakkan. Jadi, ide yang lebih efisien adalah kita simpan elemen di JJ ke dalam suatu variabel, misalkan kita simpan dalam variabel X, lalu kita akan membandingkan X dengan JJ-1 saja. Kalau elemen di JJ-1 lebih besar dari X, maka elemen JJ menjadi JJ-1. Di sini 48 karena lebih besar dari 16, 48 kita geser ke indeks yang lebih besar, lalu kita periksa lagi, selanjutnya 16 dengan 34, 34 kita geser tanpa kita lakukan pertukaran. Lalu kalau sudah kita decrement JJ kembali, lalu kita cek dengan elemen sebelumnya, ternyata 15 sudah lebih kecil, maka kita bisa langsung menaruh 16 di indeks JJ yang terakhir. Sehingga di sini versinya lebih efisien. Jadi perubahannya adalah di sini kita simpan terlebih dahulu elemen pertama yang mau kita sisipkan ke dalam suatu variabel. Misalkan di sini disimpan ke variabel temporary. Lalu di sini yang kita cek adalah kondisinya selama JJ lebih besar dari 0 dan temporary kurang dari AJJ-1. Jadi bukan lagi AJJ. Nah, setiap kali bilangan yang ada di indeks JJ-1 lebih besar daripada variabel temporary, maka kita hanya menggeser variabel JJ-1. Jadi, isi dari AJJ sekarang adalah AJJ-1. Lalu kita decrement JJ. Dan kita akan memeriksa terus-menerus sampai AJJ-1 kurang dari temporary. Kalau sudah selesai, maka kita menemukan indeks JJ yang tepat, maka indeks JJ ini akan kita isi dengan nilai dari variabel temp. Untuk analisisnya, kita bisa melihat bahwa worst case-nya adalah ON kuadrat. Mengapa? Karena kalau kita lihat di sini ada 2 kali iterasi, di mana iterasi yang satu dilakukan setiap kali dilakukan iterasi yang pertama. Jadi ada N kali N iterasi, sehingga kompleksitasnya menjadi ON kuadrat. Nah,
Untuk base case-nya adalah ON. Mengapa? Kita bisa berpikir sejenak untuk hal ini. Jadi, base case-nya menjadi ON apabila kasusnya array tersebut sudah terurut. Dalam hal ini, kalau kita lihat di implementasinya, apabila array sudah terurut, maka di sini iterasi yang dalam tidak akan pernah dipenuhi karena variabel temporary tidak akan pernah lebih kecil daripada AJJ-1. Sehingga kita hanya melakukan iterasi yang luar, yaitu sebanyak n. Sementara iterasi yang dalam tidak akan pernah dilakukan. Sehingga kompleksitas untuk base case menjadi ON. Nah, dengan demikian, apakah insertion sort lebih cepat dari selection sort? Kita dapat mengatakan bahwa untuk beberapa kasus, insertion sort bisa berjalan lebih cepat daripada selection sort. Karena di sini apabila kita perhatikan, di implementasi kita, elemen pertama dari unsorted list kita, yaitu yang ada di variabel temporary, belum tentu akan kita geser sampai ke indeks paling awal. Dalam hal ini, misalkan ini 16, kita hanya menggeser sebanyak beberapa indeks. Jadi, beda dengan selection sort, di mana iterasinya pasti harus dilakukan. Di sini, untuk insertion sort, bisa saja elemennya hanya menggeser 1 atau 2, dan tidak selalu harus sampai ke indeks paling awal. Jadi, perhatikan persamaan dan perbedaan antara insertion sort dan selection sort, di mana insertion sort intinya adalah seperti bermain kartu. Kita mengambil elemen dari unsorted list, kita akan menyisipkan ke dalam sorted list. Kalau selection sort, kita ambil yang paling baik, bisa yang paling besar ataupun paling kecil, lalu kita masukkan ke dalam sorted list kita. Jadi pada video ini kita telah mempelajari dua buah algoritma sorting, yaitu selection sort dan insertion sort. Dengan demikian kita telah mempelajari 3 algoritma sorting hingga kini, dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai shell sort.